Seperti pada umumnya lah ya. Jadi bukannya rocket science sebenarnya judulnya juga gitu. Leader think before you act. Leader think before you act. Ini menarik nih. Berarti kan asumsinya adalah ada leader yang seringkali bertindak tanpa berpikir. Iya, bisa dikatakan begitu. Yang namanya leader itu adalah seseorang yang hadir, entah itu menghadirkan dirinya atau dihadirkan oleh orang lain. Tapi untuk membantu orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Better Leader, Bang Yude ya. Ya, terima kasih atas undangannya. Iya. Macam kita orang beda kantor aja. Ini gue orang keberapa ya? Setelah sekian lama kita nggak ketemu. Widih. Ya, baru sekarang ketemu. Padahal kita ada di grup yang sama, Bang ya. Iya. Wih. Ya baru sekarang ini kita ketemu di kantor. Iya, alhamdulillah. Kemarin kan ketemu kita. Kemarin ketemu. Oh iya. Iya benar. Iya, baru Oke, sekarang. teman-teman semua, saya menghadirkan salah satu fasilitator di Dunamis yang punya pengalaman internasional ya. Wis. Karena dia pernah tinggal di Kanada. Meskipun nggak ada hubungannya sama Dunamis seperti itu. Cuma pernah tinggal doang. Tapi artinya Bang Dea ini udah pernah masuk, keluar, masuk lagi ya. Iya, betul. Nah, padahal keluarnya tuh ke Kanada gitu ya. Nah, boleh cerita dikit ya Bang? Cerita apanya nih? Kenapa dulu pengen masuk, pas pergi terus pengen masuk lagi gitu? Oh, kalau masuk itu memang karena dari dulu pengen masuk ke Dunamis. Itu yang pertama kali. Oh gitu. Alasannya? Ada ya orang pengen masuk Dunamis itu? Ada. Karena udah kedung cinta sama produk-produknya gitu. Luar biasa. Jadi saya adalah ciptaan dari produknya Dunamis. Wih. Akhirnya masuk, alhamdulillah ke sini ketemu sama orang-orang hebat kayak Mas Teddy ini. Tapi karena ada satu peristiwa, jadi saya memutuskan keluar baik-baik dari Dunamis, kemudian pergi ke sana gitu, dan mencoba untuk mempraktekkan Seven Habits di kehidupan nyata gitu. Ya maksud gue survive akhirnya bro. Survive ya. Pertanyaan gue kok habis balik ke Indonesia tuh pengen masuk sini lagi gitu, bukan ke yang lain gitu. Apa yang pertama sih memang nggak kepikiran untuk kerja di tempat lain. Oh ya? Nggak kepikiran. Mungkin juga nggak mau masuk ke corporate juga pada waktu itu ya. Gitu. Udah terbiasa dengan pola kerjanya Dunamis waktu itu. Dan juga sering kontak juga kan sama teman-teman di sini. Udah kayak keluarga lah. Gitu. Dan akhirnya menemukan keluarga betulan ya di sini Bang Ade. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti mungkin itu kali ya. Harus kesini lagi karena arahnya ke sana. Keluarga, iya betul. Nanti teman-teman someday akan kita hadirkan keluarga yang saya maksud tadi dalam bahasan yang khas lah gitu di Better Leader ya. Gitu. Bang Yuda, mungkin udah pernah tahu ya ini forum Better Leader kita ya. Segmen baru lihat juga. Alhamdulillah ya. Gitu ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol soal isu-isu atau tips-tips yang praktikal lah ya buat bantu teman-teman yang mungkin baru dipromosi jadi leader gitu ya, atau mungkin udah lama juga tapi barangkali belum pernah secara sengaja mendevelop dirinya as leader. Nah, moga-moga video-video obrolan kita yang santai-santai ini bisa dapat manfaat lah gitu ya. Insyaallah. Nah, kayaknya Bang Yuda udah nyiapin satu tema yang mau dibahas. Seperti pada umumnya lah ya. Jadi bukannya rocket science sebenarnya judulnya juga gitu. Leader think before you act. Leader think before you act. Ini menarik nih. Berarti kan asumsinya adalah ada leader yang seringkali bertindak tanpa berpikir. Iya, bisa dikatakan begitu. Boleh dieksplorasi sedikit Bang, gimana tuh maksudnya? Ada leader yang bertindak tanpa berpikir gitu. Kalau kita tarik ke belakang itu kan yang namanya leader itu adalah seseorang yang hadir, entah itu menghadirkan dirinya atau dihadirkan oleh orang lain, tapi untuk membantu orang lain. Itu dulu tuh. Baru mulai kok udah quotable gini. Pelan-pelan Bang, kalimatnya soalnya bagus buat dikutip nih. Leader adalah orang yang menghadirkan dirinya atau dia dihadirkan oleh orang lain. Untuk membantu orang lain. Nah, gimana penjelasan itu Bang?
Wah, berat ini. Saya cuma bisa ngomong itu aja. Soalnya quotable banget ya. Nanti video ini gue bikin kalimatnya ya biar kelihatan biar mantap. Iya, karena ada beberapa orang leader yang begitu dia dipilih yang tadi perusahaan begitu. Atau kalau kita bicara tentang masyarakat, ada yang dia dipilih juga. Pada awalnya itu mengikuti apa yang seharusnya leader lakukan, ngebantu. Tapi semakin ke sini ada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi dan akhirnya dia melupakan konteks awal itu tadi. Pembantunya itu. Yaitu membantu itu tadi. Oh, gitu. Tadi kan konteksnya berarti leader yang dipilih, berarti dihadirkan ya? Dihadirkan. Kalau yang menghadirkan diri gimana? Ya kayak di masyarakat itu. Di masyarakat itu mereka tidak tahu apa yang siapa orang yang bisa mewakili aspirasi mereka, pendapat mereka gitu ya. Entah di dalam ruang lingkup yang paling kecil di RT dan sebagainya, mereka akan milih satu orang yang memiliki pengaruh yang besar. Di antara mereka dilihat dari capabilities-nya, kompetensinya dan juga karakternya. Ini cocok nih buat mewakili kelompok kita. Itu dihadirkan. Dihadirkan. Kalau yang menghadirkan dirinya berarti dianya mau gitu ya? Dianya menawarkan diri. Dia merasa bahwa dia punya kompetensi dan juga karakternya. Oke, jadi orang bisa jadi leader tuh karena dua hal ya. Bisa dia yang menghadirkan dirinya, dinawarin oke lah, saya mau jadi ketua RT gitu misalnya ya. Nah, atau yang kedua tadi, Bapak Yudia deh, kita perlu RT nih gitu ya. Iya. Nah, atau mungkin interaksi antara duanya ya, orangnya mau dan kemudian dipilih. Yes. Nah, tapi itu semua tujuannya untuk melayani. Melayani ya, itu kata-katanya bagus. Melayani. Oke, nah tapi terus isunya apa dengan itu, Bang? Pada saat dia terpilih itu ya, entah dia memilih dirinya atau dia dipilih itu, ada hal-hal yang kadang-kadang itu keluar dari jalur gitu loh bro. Kadang-kadang keluar dari jalur. Misalnya ada stimulus-stimulus yang datang gitu ya. Kita bicara dalam ruang lingkup yang kecil dulu ya, dalam tim gitu. Ada stimulus yang datang, kadang keputusan yang dibuat itu kan harusnya ngebantu tim ya, gitu. Ya. Pak, mohon maaf nih, saya bukannya nggak kerja serius, tapi untuk nyampe target di area saya ini agak susah nih Pak, gitu. Mungkin Bapak yang punya pengalaman lebih lama dari saya bisa kasih saya mentoring gitu loh, atau bantuan. Ada juga yang, udah nggak usah lah kayak gitu-gitu, itu urusan kau. Jadi kamu udah digaji udah segitu, kamu cari tahu sendiri caranya untuk mencapai target. Wah, itu namanya empowerment katanya itu. Oh gitu ya? Ada yang menyebut gitu kan, empowerment. Silahkan cari sendiri. Cuma nggak dikasih center, jadi bingung. Dalam-dalam juga dia jalan. Gitu. Nah, leader itu perlu merhatiin tuh hal-hal yang kayak gitu. Dia harus lihat dulu ke awalnya kenapa dia dipilih. Gitu bro. Dalam konteks organisasi kan leader itu ya tetap aja dua tadi ya, orang di menjabat satu posisi manajer misalnya atau area head lah gitu kan, dia satu dia menghadirkan dirinya, dia mau dong dipromosi, dia pengen. Betul. Yang kedua dia dipilih sama organisasi memang sih, bukan sama anak buahnya ya. Betul. Tapi sebenarnya tujuannya adalah supaya melayani, membantu mencapai tujuan dari timnya. Tapi tadi ada situasi di mana leader malah nggak mau tahu atau responnya kayak gitu ya ketika ada kesulitan. Betul. Mereka hanya lebih fokus kepada hal yang sifatnya strategis. Mereka lupa bahwa yang menggerakkan targetnya itu adalah people-nya itu, orang-orangnya, orangnya. Nah, itu kan harus disentuh ya, nggak bisa diperlakukan sebagai benda gitu. Harus tahu yang mendrive dia apa, sumber motivasi anak buahnya apa, kemudian dari situ baru deh bisa dilakukan tindakan perbaikan supaya targetnya tercapai. Nah, itu yang selayaknya dia lakukan sebagai seorang pemimpin yang tadi yang terpilih itu ya. Dia harusnya melayani timnya untuk bisa achieve targetnya. Ya, betul. Plus poinnya kan sebenarnya dia udah dapat kepercayaan kan dari atas kan. Nih ada satu bagian kosong, cocok dengan kompetensimu. Tolong kamu kembangkan, kamu buat 10 kali lipat dirimu kalau mereka punya. Kalau dia punya 10 anak buah gitu kan. Kalau dia cuma bisa produksi 10 kan dia dapat 100 kan gitu. Nah, kadang proses itu gagal, gitu. Oke, itu apa ya fenomenanya yang bikin Bang Yudia kepikir buat bahas ini ya. Nah, Iya betul. Ya, tapi terus gimana tuh Bang? Kalau kita mau tarik dulu misalnya,
Apa yang bikin pemimpin akhirnya jadi kayak gitu? Sebelum nanti kita bahas soal gimana supaya nggak seperti itu gitu. Tapi pertamanya menurut Bang Yuda apa nih penyebabnya, kok ada yang udah kepilih pakai gitu caranya gitu? Iya, ini aku bagi dua hal ya. Gitu. Yang pertama, dia harus selesai sama dirinya dulu, bro. Karena kadang-kadang yang keluar itu dari dia itu adalah karena apa yang ada di dalam. Di dalam dirinya, dalam dirinya gitu. Mungkin yang membuat dia seperti itu ada banyak hal. Entah karena faktor circle dia yang paling dalam gitu ya. Entah karena ada masalah-masalah keluarga. Entah ada masalah di circle yang kedua, di masalah-masalah di kantor gitu ya. Tekanan dari atasan, kemudian juga dengan situasi sekarang gitu. Itu yang membuat dia nggak bisa mengelola emosinya. Jadi yang pertama dikuasai itu oleh leader itu adalah mengelola dirinya dulu. Itu udah poin penting. Kita nggak akan bisa mengalahkan orang lain kalau kita nggak bisa mengalahkan diri sendiri. Katanya, bukan kata saya loh itu. Jadi penyebab pertama leader akhirnya berperilaku seperti tadi ya, bukannya melayani tapi ya udahlah gitu ya, kayak lupa sama tujuan dia dipilih gitu, karena ada mungkin tantangan masalah dalam dirinya yang tidak terselesaikan atau belum terselesaikan. Gitu ya, entah masalah pribadi atau masalah lain gitu ya, belum selesai. Iya. Jadi kalau kita bahas satu topik dari buku Seven Habits ya, kan kita dari Dunamis bro ya. Yang belum baca buku Seven Habits ada di Tokopedia Dunamis Indonesia ya, bisa beli terjemahannya di situ. Nah itu kan di habit 1 ada yang namanya stimulus respon ya, gitu. Bukannya kita nggak mau peduli sama leader sebagai seorang manusia, tetapi yang namanya anak buah, yang namanya atasannya leader, itu nggak akan peduli sama stimulus yang masuk. Gitu. Jadi bahasa kasarnya begini ya. Saya tahu kalau kamu punya masalah gitu ya. Mungkin kamu sedang mempersiapkan jalan keluar untuk masalah-masalah kamu di rumah gitu ya. Tapi kamu juga punya tanggung jawab di sini loh gitu. Kamu punya peran di sini gitu. Karena orang itu nggak akan ngelihat stimulusnya, bro. Orang akan melihat kualitas dan reputasi leader itu dari responnya. Responsnya. Gitu. Jadi kenapa bagian pertama ya, menyelesaikan diri kita itu penting ya, karena respon itu yang dilihat oleh tim ya. Terlepas dari bahwa ya stimulusnya memang kadang-kadang berat segala macam. Tapi sebenarnya kan kalau dibalik ke buku Seven Habits itu ya, kita nggak bisa menghindari ada stimulus kan, masalah rumah tangga, masalah tetangga, masalah kerja, masalah COVID gitu ya. Kita nggak bisa menghindari itulah ya. Tapi sebenarnya kita dikasih karunia untuk memilih respon itu kan. Betul. Dan itu yang nanti akan menentukan bagaimana si leader itu akan punya mungkin semacam kredibilitas gitu. Kredibilitas ya, betul. Campuran karakter sama kompetensi itu. Iya. Makanya kalau teman-teman baca bukunya itu kan gambarnya itu kan ada stimulusnya bentuknya panah. Respon itu bentuknya kotak. Begitu ya? Ingat ya? Luar biasa nih. Bang Yudi editor buku itu bagaimana kalau apal bentuknya panah sama kotak? Saya tidur setiap hari jadiin bantal itu buku. Nah itu tadi kata Mas Teddy katakan kalau stimulus itu kan nggak bisa dikendalikan. Nggak bisa dikendalikan. Kita nggak bisa ngatur gitu. Nah makanya ada satu respon yang katanya reaktif di buku itu, terus gambar responnya, kotak responnya hancur. Oh, jadi si kotak diserang sama si panah, hancur. Oke. Nah, itu bisa diartikan kalau kualitas orang itu bisa dilihat dari responnya. Jangan sampai leader itu kalah sama stimulus yang masuk. Dia harus bisa ngendalin dirinya sendiri, mengolah emosinya. Kalau tadi Mas dikatakan bahwa dia sebenarnya punya kemampuan buat memilih responnya, nah dia bisa gunakan itu gitu. Makanya di gambar respon proaktif itu kotaknya utuh, nggak rusak. Karena ada tengah-tengahnya itu ya. Ada tengah-tengahnya itu, gitu. Nah, orang yang bisa menjaga kotak itu, kotak Pandora itu,
memiliki pengaruh yang besar terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Makanya anak buah itu, ya mungkin juga Mas Teddy pernah punya pengalaman, saya juga punya pengalaman di tempat yang dulu bekerja. Kita bisa mengamati kalau anak buah itu lebih respect kepada leadernya itu yang tidak menggunakan emosinya dalam membuat keputusan. Dipertimbangkan masak-masak gitu ya, gini, dia selalu memikirkan konsekuensi dari keputusan yang dia buat gitu. Nah itu yang perlu dimiliki. Nah, kalau sekarang ini kan kita melihat ada juga banyak leader yang tidak mau menggunakan kemampuannya untuk mengelola dirinya itu gitu. Pokoknya kamu harus pokoknya begini. Itu urusan kamu, saya nggak mau membantu. Banyak banget. Itu menarik Bang ya. Bang Yudia menggunakan istilah tidak mau menggunakan kemampuannya. Itu kenapa Bang Yudia milih istilah itu? Kan emang ada gitu orang yang nggak mau menggunakan kemampuan memilih gitu? Ada bro. Oh, ada ya? Ada. Gini, ini menurut pengamatan saya sendiri ya. Orang-orang yang nggak mau menggunakan kemampuan memilih itu karena dia merasa lebih superior dari yang lain. Dan itu kebanyakan digunakan oleh dari atasan ke anak buah gitu ya. Kemudian dari orang yang lebih tua ke yang lebih muda, orang yang masa kerjanya lebih lama ke yang lebih rendah, yang senior ke yang junior. Mereka cenderung menggunakan kesuperioritasannya itu. Aduh, panjang banget. Jadi nggak mau memilih ya kebebasan. Jadi mereka udah nganggap dia benar gitu ya. Mereka udah nganggap bahwa mereka tuh resourceful loh. Gitu. Mereka tuh lebih tahu segalanya gitu. Nah, kalau udah seperti itu, kadang jumawanya muncul tuh leader. Padahal itu hati-hati harus. Padahal misalnya ya anggaplah aku punya pengalaman, tapi misalnya anggota timku atau juniorku itu punya pemikiran yang berbeda. Kan sebenarnya saya punya dua pilihan kan, memaksakan pengalaman saya atau mendengarkan pendapat dia. Yang dimaksud Bang Yudia tidak mau memilih tadi adalah ya saya memaksakan pendapat saya. Padahal sebenarnya saya punya at least dua pilihan kan. Iya. Karena merasa tanda kutip jago gitu ya. Jadi nggak mau pakai itu, dia nggak mau ngedengerin, entah karena nanti takut tersaingi, takut nanti dia berada di situasi yang nggak nyaman gitu, daripada gue pusing dengerin dia, udah deh, yang penting kamu dengerin saya aja. Gitu. Oke. Padahal sebenarnya implied ya, itu orang punya dua pilihan itu paling tidak dua ya, punya mendengarkan, punya pilihan buat ngajak diskusi, punya pilihan untuk eksplorasi, tapi nggak dipakai. Tapi nggak mau dipakai, cuman pakai yang satu tadi gitu. Iya. Gitu. I see. Nah, kalau udah seperti itu ujung-ujungnya pengaruhnya dia akan menyusut, bro. Kalau di buku Seven Habits lagi itu lingkaran pengaruhnya itu mengecil. Justru mengecil ya? Mengecil. Bukan karena dia jadi punya power gitu, hanya sementara. Hanya tinggal tunggu waktu kalau dia akan jatuh. Dan itu kita bisa banyak sekali melihat kejadian-kejadian dari seluruh dunia tentang leader yang hebat yang menggunakan itu. Umurnya itu kebanyakan nggak panjang. Kebanyakan nggak panjang. Umur kepemimpinannya maksudnya ya? Iya. Kalau misalnya di pemerintahan ya nanti rakyatnya demo gitu. Kalau di sebuah perusahaan ya anak buahnya juga demo. Ya harusnya kan kehadiran leader itu kan membantu ya. Iya. Gitu. Kalaupun misalnya umurnya panjang ya terus baru meninggal gitu ya, mungkin umur kenangannya ya nggak panjang ya, orang malas nginget lagi ya. Panjang. Padahal kita hidup di dunia ini buat apa sih bro? Iya benar. Ya kan? Nih kalau udah banyak makan asam garam kehidupan nih, pertanyaannya itu hidup di dunia buat apa sih gitu kan? Iya. Gitu. Itu kalau kemarin kebetulan aku habis delivery satu materi kita gitu ya, itu ketemu ada satu slide. Yang diucapkan oleh Thomas Watson, itu pengusaha Amerika. IBM ya? Kalau nggak salah founder IBM ya. Dia bilang, kalau pakai bahasa Indonesia langsung ya kan, bahasa Inggris aku lupa. Dia bilang gini, kalau manajer itu sudah tahu bahwa kehadiran dia di situ adalah untuk membantu, ya sudah lakukan. Gitu. Itu cuma segitu kutipannya, quotes-nya. Wah itu kalau yang ngomong Thomas Watson kan harusnya itu bermakna dalam ya. Tapi mari kita coba pahami dulu. Iya. Kalau manajer itu tahu bahwa kehadiran di situ untuk membantu sudah membantu.
ya udah lakukan aja gitu. Gimana tuh memahami kalimat itu Bang Dian? Gini, kan stimulus dari anggota tim kepada leader itu kan macam-macam ya. Ya. Entah anak buahnya itu punya masalah, entah masalah dengan keluarganya, entah masalah dengan klien, dengan nasabahnya gitu ya. Ada masalah dengan bagaimana dia memahami proses kerja, memahami tentang produk baru yang harus dia jual. Kita tuh nggak pernah tahu. Dan Google-nya mereka itu cuma satu, bro, leader. Mereka nggak mungkin nyari Google di internet untuk bisa mendapatkan jawaban yang pas. Terlalu luas kan? Dia datang ke leadernya. Nah, masalahnya leader itu mau nahan dirinya nggak gitu, untuk tidak menjadi merasa superior, tapi mencoba untuk setara. Gitu. Terus mau mendengarkan. Oke. Dan mungkin perilaku superior itu bentuknya satu sisi mungkin yang tadi yang dia seperti punya pendapat yang paling benar, terus kemudian dia menggunakan otoritasnya. Tapi mungkin juga gini nggak sih Bang, superioritasnya itu dalam bentuk yang lain ya kan. Sekarang bahkan banyak leader-leader yang muda-muda gitu ya, yang umurnya nggak jauh beda sama timnya. Mungkin dia nggak diktator, tapi dia, yaudah gue jadi deh, nggak bagus kok dikejar sama tim gue gitu. Dia turun tangan langsung. Gitu. Oh gitu, oke. Bisa juga gitu kan ya, jadi iya, tapi dia superioritasnya bisa begitu juga. Bisa, kalau kita lari konteksnya ke sana, ngebantu anak buahnya, tetapi over ya maksudnya ya? Iya betul, yang jadi akhirnya nggak percaya, udah akhirnya dia micromanage gitu sebenarnya. Wah iya itu justru juga bukan memberdayakan ya. Iya. Di satu sisi anak buahnya ngerasa kok bos nggak percaya sama saya sih gitu. Padahal kan kalau bosnya nggak percaya kan dia cuma tinggal nanya kan gitu. Kamu susahnya di mana, ada yang bisa bantu nggak gitu. Hanya didemonstrasikan aja sebentar, selebihnya diamati. Nah, gitu. Ini yang menariknya deh Bang, kadang-kadang lucunya ya, si leader-leader yang tadi itu, yang sering turun sendiri itu, dia mengeluhkan yang sebaliknya gitu. Dia bilang bahwa gue kok nggak puas ya ngasih kerjaan sama tim gue nih, ya kan, kayak kualitasnya nggak sama gitu. Dia satu sisi dia sebenarnya pengen lepas, pengen ini, cuman ya timnya bilang kok bos gue juga nggak. Jadi sama-sama hubungannya sama-sama nggak mulus gitu loh. Jadi di dunia mungkin di dunia startup gitu yang leader muda-muda isunya kayak tadi gitu. Jadi tapi kalau ditarik ke bahasan kita barusan, balik lagi itu kan berarti dia tidak memilih respon yang lain ya, bahwa ya memang tim gua belum bisa, jadi harusnya diajarin gitu ya, atau dibimbing perlahan bertahap. Memang mereka tidak seperti saya gitu kan, gitu ya. Tapi di sisi lain ada pilihan yang mungkin lebih gampang adalah buat kerjain sendiri aja gitu. Iya, tapi memang itu bukan pilihan yang ideal. Bukan pilihan yang ideal. Iya. Gitu. Namanya? Karena nanti ujung-ujungnya setelah 3 tahun kerja, 5 tahun kerja, HR bakal nanya tuh. Nah, Pak Teddy, Bapak ada kesempatan nih buat naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, gitu kan, gitu. Kira-kira menurut Pak Teddy, dari anak buah Bapak nih ada 10. Kira-kira yang cocok jadi pengganti siapa? Nggak ada. Wah, maaf Pak Teddy, kita batalin aja deh. Ya kan, jadi nanti ujung-ujungnya ke sana larinya. Wah, itu impact sampingannya begitu ya? Itu sampingannya begitu. Karena problem ya Bang, ada leader yang misalnya anggaplah dia udah mimpin tim itu 3 tahun, 5 tahun, tapi nggak bisa menyebut satu nama orang yang sudah dia didik, itu kan berarti kan ngapain aja gitu selama ini gitu ya? Iya, kan dia nggak kenal berarti. Iya, nggak kenal, nggak melatih, nggak nyiapin, jarang komunikasi, atau ya komunikasinya one way, task oriented aja gitu ya. Gitu. Nah itu yang seharusnya perlu untuk oleh leader itu ya, think before you act gitu loh maksudnya. Dipikir dulu. Kalau di Seven Habits kan katanya paradigma itu kan nggak lengkap. Nggak lengkap. Jadi kalau nggak lengkap itu ya berarti kita perlu untuk melengkapi itu dengan mencari berbagai macam informasi yang bisa kita gunakan untuk melengkapi paradigma itu ya, dalam hal ini tentang leadership. Oke, jadi think before you act-nya itu tadi adalah melakukan misalnya proses evaluasi terhadap gaya mimpin kita gitu, atau evaluasi terhadap respon-respon kita gitu. Ya itu kalau kita konteksnya ke diri kita dulu ya. Oh iya oke. Ya itu benar banget gitu. Jadi harus merefleksikan diri dulu gitu ya. Kita leader tuh ngadep ke cermin, terus yang salah di saya apa ya gitu. Karena kenapa? Karena di belakang itu kan banyak sekali
anak buah yang harus dia jaga kan, harus dia keep begitu. Nah, leader juga perlu di belakang anak buah itu tuh ada berapa orang lagi yang harus dia kasih makan. Jadi bukan hanya ke sana larinya gitu, bahwa ada satu hal yang lebih besar lagi yang harus dia layani, bukan hanya 10 anak buah aja. Tapi ya mungkin ada 20-30 orang yang harus dia support. Oke, jadi kadang-kadang problemnya adalah leader punya tim, punya target, dia hanya pikirin target itu aja. Mungkin itu akibatnya akhirnya dia menggunakan gaya-gaya yang tidak memberdayakan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dia berpikir lebih jauh, tim saya ini butuh berkembang karena dia punya keluarga, masa ya gini-gini terus gitu ya. Iya. Itu ya mungkin saya perlu latih, mungkin saya perlu apa namanya naikkan potensinya gitu kali ya. Ya, karena kan leaders itu create leaders ya, Bu. Itu KPI-nya ya. Itu KPI-nya. Ya, benar-benar itu KPI-nya betul. Dia harus nyiptain leader yang baru supaya dia bisa mendapatkan kesempatan untuk naik ke atas. Sementara orang itu ada yang terlalu takut. Iya. Gitu, takut disalib, takut disaingi gitu. Menurut saya itu nomor 2 gitu. Orang di sekeliling kita nggak buta kok. Mereka tuh punya mata untuk melihat ini orang bagus gitu. Dia mau apa namanya, mau sharing, ngasih ilmu, clear the path sama anak buahnya, ngebuka semak-semak. Akan menjadi kredit tertentu bagi HR, bagi manajemen, dan juga rekan kerja mereka. Abundance. Iya. Aku ingat dulu zaman masih di talent gitu ya, pernah di talent manajemen itu ada kompetensi core kan, misalnya 5 gitu ya. Nah begitu orang jadi leader tambah 2 tuh, developing others sama team leadership. Nah kalau orang yang core-nya anggaplah bagus gitu ya, senior dia bagus, tapi di 2 ini dia nggak bisa menunjukkan, ya nggak bisa dipromot gitu. Iya, harus lengkap. Iya, dia nggak bisa. Team leadership itu lebih ke menggerakkan orang, tetapi di sisi lain developing others-nya yang mengembangkan orangnya. Kalau dia nggak bisa nunjukin itu, ya mungkin dia belum cocok lah, belum layak gitu menjadi leader gitu. Ya, betul. Gitu. Okay. Jadi ya itu tadi harus diberesin dulu. Bagian dalam leadernya dulu. Gitu. Nanti kalau dia udah bisa tahu gitu ya, bahwa kehadiran dia di kantor sebagai leader itu adalah buat ngebantu. Kalau kata Thomas Watson itu, ya udah bantu aja, lakukan. Kemudian lakukan itu bukannya lakukan sih, dia harus mau memberikan waktunya. Nah itu benar. Dia harus memberikan energinya juga, bro. Karena kan waktu buat melakukan tadi ya proses coaching, mentoring itu kadang-kadang dianggap ya tidak lebih berharga dibandingkan gue turun ngerjain langsung gitu. Yes. Iya kan? Betul. Karena sebagian orang menganggap coaching itu bukan bagian dari pekerjaan. Kapan kerjanya gue coaching mulu lah? Aneh ya. Betul. Padahal itu adalah salah satu bagian dari perencanaan ya. Iya. Untuk kedepannya gitu. Betul. Oke. Itu paradigma atau mindset yang pergeserannya cukup signifikan tuh ya, antara melihat pekerjaan sebagai kumpulan task yang related langsung ke result dengan yang di belakangnya kan ada tadi ya, pengembangan kompetensi, ada mentoring, ada coaching dan segala macam. Betul. Sementara orang lebih ngelihat kalau yang namanya kerja itu lo hands on. Iya, betul. Lo harus nyentuh gitu. Entah itu terlihat sibuk di meja, di depan laptop, tapi kalau leader udah nggak gitu lagi. Iya benar bang. Jadi kayak gue pernah ngamatin tuh misalnya dia sales manager lah gitu ya, dia nemenin salesnya ketemu sama prospek gitu. Ya kan ada 2 pilihan ya. Pilihan pertama adalah dia nggak bisa handle, udah gue aja ngomong aja. Anak buahnya cuma admin nih, nyatetin ordernya apa gitu kan. Pilihan yang kedua kan disiapin dulu, diajarin nanti lu ngomong begini ya. Yuk kita latihan dulu ya. Itu kan memang effort ya, effort energi untuk meluangkan waktu. Timbangan dia udah mau gue aja ntar gue yang ngomong. Iya kan? Betul. Ya, salah satu cara leader untuk create leader itu adalah mengcloning dirinya. Gitu. Nah, itu kalau pembicaraan saya dengan beberapa teman dulu itu ya, dia bilang begini, akan sulit bagi sebuah perusahaan yang hebat untuk bisa meneruskan kejayaannya. Jika orang-orang yang sudah mau pensiun itu tidak mengeluarkan ajian serat jiwanya ke-7 katanya. Apa tuh? Ya, kalau di sandiwara zaman dulu itu ya, yang Brahma Kumbara itu kan ajian serat jiwa yang ke-7 itu kan yang paling tinggi. Itu kalau masternya, gurunya itu nggak ngasih ke bawah, bro. Begitu dia pensiun,
ini nggak ada yang bisa ngikutin jejaknya. Oh, yang itu bisa ya. terjun bebas itu. Itu yang cerita-cerita itu ya, Bang, yang ilmunya dikurangin atau dikit-dikit tuh ya. Ada 10 jurus gitu ya. Nah, tapi diajarin cuma 8. 8, yang 2-nya tuh di-keep sampai mati. Oh. Nah, itu menyebabkan runtuhnya sebuah organisasi katanya. Ya. Iya. Nah, leader itu ya seperti kita di sini kan ya. Kalau bisa itu tampil itu atas nama dinamis gitu ya, bukan orang per orang. Maka dari itu kan kita di sini cukup abundance ya. Ada sharing session, ada pertemuan grup bareng-bareng gitu ya. Ya itu diperlukan sih sebenarnya. Ya. Karena kadang-kadang Bang, tadi misalnya ada 10 ilmu ya, yang diturunin cuma 8. Itu satu sisi mungkin scarcity mentality bisa jadi ya. Kalau berkurang, di yang 2 gue keep aja. Tapi mungkin juga yang 2 itu si leader juga nggak sadar dia punya itu, sehingga nggak bisa pass on. Kan balik lagi ke tadi kan, dia harus menyadari ya, kok ini tim gue nggak bisa kayak nggak bisa optimal ya. Jangan-jangan ada ilmu yang saya kuasain, mereka belum kuasain, tapi saya juga nggak tahu apa karena based on pengalaman aja kan. Berarti kan penting untuk leader think before you act itu reflect ya. Aware gitu ya. Oh ini kemudian possibility-nya gitu juga ya. Nah, maka dari itu leader itu harus mau berpikir terbuka. Bukan hanya kalau kita bicara feedback ya, bukan hanya memberi feedback, tapi juga dia juga harus menerima feedback. Meminta feedback. Meminta bahkan ya. Iya, karena kita nggak bisa melihat 2 telinga kita kecuali kalau ada orang yang ngasih tahu. Iya juga sih. Gak bisa ya kan gitu ya. Jadi kalau saya masih ingat waktu masih SMP itu saya ikut klub pingpong. Masih kecil. Dia waktu masih kecil baru pegang pet tuh gede banget kan ya. Salah pegang dikit udah dipuji sama coachnya kan. Bagus dia pokoknya pak. Ya pokoknya salah dikit bolanya kemana masih dipuji-puji. Istilahnya itu positive feedback ya. Pokoknya supaya nih anak ini yang nggak punya potensi, dia nggak nyerah di awal-awal gitu. Masuk setahun, 2 tahun, berubah bro. Banyak yang diberikan itu corrective feedback. Kalau kita ngelihat seperti petinju Mike Tyson, pesepak bola Messi, kemudian Ronaldo, pokoknya orang-orang yang sudah senior di atlet, mereka itu lebih banyak dikasih corrective feedback oleh coachnya. Kenapa? Karena di level profesional mereka, mereka harus mencoba untuk mencari cara-cara baru. Ya, which is sebagian besar udah dikuasain ya. Gitu. Supaya nggak diambil alih oleh oleh atlet yang baru masuk gitu loh. Supaya mereka nggak diambil kursinya. Dan si Ronaldo itu sama Messi juga nanya, saya kurangnya apa? Sama kayak Mario Kempes waktu itu kan. Mario Kempes itu. Sorry, aku nggak kenal Mario Kempes ya. Kalau Ronaldo saya tahu ya. Sepak bola Argentina bro. Maradona saya tahunya. Oh iya. Ini yang saya dengar ya. Mungkin teman-teman juga boleh cek kebenarannya nih. Jadi dia tuh pemain termasuk yang legend lah di Argentina. Tapi masih dianggap kurang oke. Kenapa? Karena dia hanya jago di kaki kanan. Oh. Tendangannya mantapnya pakai kanan gitu ya. Kirinya enggak. Bagus. Padahal ya sejelek-jeleknya pemain Mario Kempes mah tetap bagusan dia daripada kita kan. Makanya sama pelatihnya lo harus kuatin kirinya nih gitu. Cuma kan yang namanya kebiasaan kan ya. Jadi biasa pakai kaki kanan kan kanan terus. Lalu kirinya bagaimana? Itu dicopot kuku kakinya, bro. 1. Yang sebelah kanan. Jadi dia nggak bisa nendang pakai kanan, dia harus maksa pakai kiri. Udih. Itu bukan anjuran coachnya ya. Dia sendiri. Bukan. Dari dia sendiri bahwa dia tuh pengen memasteri kaki kirinya untuk bisa kemampuannya sama seperti kaki kanan. Gitu. Menurut aku tuh satu leveling lagi tuh dari. Itu mungkin kayak 2 tahun kemarin ya, fasilitator dipaksa tidak bisa pakai game di training gitu ya. Nah. Benar. Jadi yang juara dalam hal pergamean itu menjadi satu tantangan. Tidak relevan. Gitu. Kalaupun iya bentuknya harus dibuat berbeda. Iya, benar. Gitu. Karena akibatnya kita lupa ya, setelah kita jago di online kita lupa sama main game. Iya. Nanti kalau ada offline nggak bisa kepake lagi dia. Iya, balik lagi.
Iya. Iya. Oh. Jadi kembali lagi ke leadernya untuk bisa mengetahui apa kurangnya itu. Dia harus minta feedback dari orang-orang dan tentunya orang-orangnya yang harus dia kenal, yang harus dia ketemu setiap hari gitu. Dan minta masukan gitu. Saya seperti apa sih? Gitu. Ya. Dan jangan nanya sama yang jarang ketemu, sama yang kemampuan skillnya di bawah dia. Akan susah membaca gitu. Jadi lebih baik minta yang kenal dan yang punya kemampuan sama atau yang lebih tinggi. Oke, dan itu jelas perlu yang pertama tadi ya, dia perlu selesai sama dirinya lah ya. Kalau nggak kan baper tuh ya. Baper. Terima feedback ya kan? Baper, terima feedback. Kalau belum apa-apa, ya emang gue kayak begini. Iya. Ada tuh Bang. Jadi kayaknya pengen minta feedback ya, pas dikasih baper gitu. Iya. Nah, kan problem ya. Iya, memang perlu kerendahan hati yang sangat dalam sih. Gitu. Oke, jadi leader think before you act itu adalah anjuran ya untuk leader itu untuk secara continue ya, improving him or herself gitu ya. Dengan cara dia menyelesaikan berbagai hal di dalam dirinya dan juga dengan cara dia meminta ya masukan dari orang-orang yang memang ya, kredibel lah untuk ngasih sesuatu yang dia nggak bisa lihat ya. Yang dia nggak bisa lihat. Gitu. Dan harus dijalankan secara continue. Continue gitu. Karena dunia kan terus berubah. Ya. Nah, apakah skillnya leader tersebut masih relevan nggak nih? Iya benar. Gitu. Yang bisa menilai relevan apa enggak kan ya bukan hanya dirinya sendiri, tapi tetap harus minta bantuan orang lain untuk neropong nih. Gitu. Ini kayaknya kamu udah nggak relevan nih, kamu udah nggak bisa lagi pakai komputer i3, udah nggak bisa mumpuni, harus pakai yang tinggi nih, i-nya katanya. Betul. Mau nggak mau harus belajar bikin video ya, kemudian pakai mic beginian ya Bang Dia ya. Iya, benar. Dulu kan mic kita andalan kita mic yang di hotel itu kan. Iya. Ya kan? Udah itu aja cukup ya. Yang sering menghancurkan laptop kita itu. Oh iya bener. Jebol waktu itu laptop saya gara-gara ada arus balik listrik. Oke. Bang Dia udah lumayan lama nih kita ngobrol nih. Oke, berapa lama? Iya, tapi seru banget ya. Jadi apa ya? Aku pernah, mungkin nanti Bang Dia boleh kasih summary ya. Tapi kalau aku nangkep insight-nya gini, ada satu quote dulu pernah aku baca ya. Dia bilang, kan selama ini kita menganggap leadership itu tentang memimpin orang, gerakin orang. Tapi dikatakan leadership is a very personal journey, dibilang begitu. Karena sebenarnya di balik kemampuan kita yang akhirnya misalnya bisa menggerakkan orang, ngembangin orang, itu adalah kemauan leader untuk terus-menerus memperbaiki dirinya. So it's very personal journey kan. Aku misalnya aslinya nggak suka ngobrol, terus dipromosi, saya terima. Kan nggak mungkin lagi saya nggak ngobrol sama anak buah saya kan. Betul. Dulu sih nggak masalah saya ngobrol sama teman saya. Betul. Tapi saya sudah menerima, kan harus mau ngobrol, harus peduli sama masalah dia misalnya kan. Nah itu yang akhirnya kan saya tanda kutip harus mau enhance. Dan itu akhirnya sebenarnya jadi very personal journey gitu ya. Journey saya untuk developing myself juga gitu. Harus mengalahkan kalau di Seven Habits lagi, Seven Habits lagi nih. Harus mengalahkan faktor determinisme, katanya gitu ya. Nggak boleh ngasih alasan. Kalau saya itu orangnya pendiam, saya orangnya itu nggak bisa bergaul. Tapi begitu calon leader dipercaya untuk naik ke atas ya, betul. It's a very personal journey. Bang Yuda mau kasih summary gitu atau mungkin closing notes? Mungkin kembali ke awal kali ya, yang udah tadi kita buka gitu, bahwa kehadiran seorang leader itu apapun yang membuat dia naik ke atas, tetap tujuan utamanya itu adalah membantu. Jadi itulah hakikat fungsi dari seorang leader ya. Dia membantu timnya buat bisa mencapai tujuannya gitu. Mencapai tujuannya gitu. Sehingga nanti akan tercipta leader A, B, C, cloningannya dia sendiri. Gitu. Ya basically kalau dia nggak lakukan itu sebenarnya peran dia nggak diperlukan ya. Kan udah di atas lagi. Iya makanya. Dia kenapa ada posisi leader, karena orang-orang ini butuh dibantu untuk perform kan gitu ya. Iya. Oke, siap. Thank you Bang Dia. Ya, Cep. Nanti kita jadwalin lagi obrolan selanjutnya ya. Baik. Mungkin selain leader think before you act, mungkin feel before you act atau juga sih.
Ya, varian-variannya. Ada kembangannya ya. Iya. Oke. Oke, teman-teman semua tetap saksikan Better Leader ya di episode yang lalu kalau belum nonton. Nah, yang Bang Yuliani juga cukup rajin nih bikin video-video personal ya di YouTube-nya Dunamis. Tapi nggak sebanyak Mas Teddy. Iya tentu saja karena saya duluan mulai. Oh gitu ya. Jadi si itu harus ngejar dulu ya kan. Oke. Tapi salut loh Bang Yuliani ya. Jadi moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.